suaranya. Ya Pak, mau naikin bentar. Mungkin sudah biru. Selamat siang Bapak Direktur. Halo Pak Bangkit. Selamat sore. Pak. Kami sampaikan bahwa BIMTEK secara daring ini sudah kita mulai tadi pagi, Pak. Sudah ada beberapa materi dan siang ini mohon perkenan Bapak untuk memberikan pengarahan sekaligus memberikan materi, Pak. Kalau tadi secara simbolis sudah kita buka sih Pak di awal, Pak. Langsung Pak Bangkit ya. Halo Pak Bangkit, langsung saya ini. Main hook. Halo, selamat siang Pak Wardani. Ya, gimana? Ya, baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami. Selanjutnya, Pak Direktur akan menyampaikan materi tentang kebijakan SMKPK. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati, MSc. Yang saya hormati Koordinator Bidang SDM dan para subkoordinator di bidang SDM yang saya hormati, juga para narasumber yang berkenan hadir di dalam kesempatan ini yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan yang saya hormati, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya dalam kesempatan ini. Mohon maaf ini bersamaan dengan kegiatan kunjungan kerja terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di wilayah Solo Raya, yang kebetulan di kami dalam perjalanan sudah selesai di 3 satuan pendidikan. Kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya akan kemunduran pelaksanaan bimbingan teknis ini, karena kami sedang mohon maaf ini agak terganggu dengan parkiran ini, sedang melaksanakan seleksi atau jualan Bapak dan Ibu terkait dengan SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan. Dan alhamdulillah puji Tuhan, tahun ini tahap kedua bisa laku, kurang lebih ada 235 miliar yang di tahap kedua ini, sehingga baru kami selesaikan
di pertengahan Juli ini, dan baru kali ini kami bisa mengundang Bapak dan Ibu yang tidak masuk di skema pemadanan dukungan. Bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya pasti terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Bu Bapak yang saya hormati, SMK Pusat Keunggulan itu menjadi ibaratnya ya keunggulan di bidang apa yang saat ini sedang kita persiapkan, sedang kita implementasikan adalah implementasi kurikulum merdeka. Oleh karena itu Kemendikbudristek, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Dirjen Vokasi sangat berharap agar pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di SMK Pusat Keunggulan bisa menjadi contoh, bisa menjadi pengimbas bagi SMK yang lain yang melaksanakan secara mandiri. Karena apa? Yang pertama, SMK Pusat Keunggulan ini pernah di tahun kemarin melaksanakan dengan kurikulum prototipe, yang itu merupakan embrionya kurikulum merdeka, sehingga tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilaksanakan Bapak dan Ibu di tahun pertama kemarin. Dan juga nanti difasilitasi dengan dana SMK Pusat Keunggulan ini terkait dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka, sehingga sangat diharapkan minimal satu SMK itu bisa menjadi koordinator dalam komunitas belajar melalui platform Merdeka Mengajar, itu 6-8 SMK. Karena apa? Karena ini benar-benar beban yang tidak ringan bagi kami, karena target kami itu hanya 1.200, tetapi yang mendaftar di Mandiri itu ada 6.500-an. Sehingga mereka melaksanakan secara mandiri. Memang sudah kita siapkan, Ibu Bapak, melalui PMM, Platform Merdeka Mengajar, itu terkait dengan helpdesk, terkait dengan komunitas belajar di satuan pendidikan, komunitas belajar di antar satuan pendidikan, kemudian seri-seri webinar terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, dan kita harapkan di SMK ini segera banyak diunggah praktek-praktek baik dari implementasi kurikulum merdeka, yang mana di tahun 2021 sudah banyak yang mengimplementasikan. Ini harapan kami SMK Pusat Keunggulan bisa menyampaikan praktek-praktek baiknya, mengunggah praktek baiknya, mengunggah video baiknya untuk menjadi bahan materi bagi SMK yang lain yang melaksanakan secara mandiri. Ya, yang SMK Pusat Keunggulan ini sudah unggul, kemudian sudah didampingi. Maka tolonglah mereka-mereka yang melaksanakan secara mandiri, yang hanya belajar lewat platform Merdeka Mengajar, belajar melalui akun belajar.id, ya. Ini masih rendah juga, Ibu Bapak yang saya hormati. Jadi saya berharap teman-teman kepala SMK mendorong semua guru agar segera bersegera mendaftarkan akun belajarnya. Yang bagi yang belum, yang sudah, silakan segera berselancar di situ untuk bisa melihat materi-materi praktek baik dari SMK yang lain dan bisa mengunggah praktek baik yang telah dilaksanakan di tahun 2021, diperbaiki, kemudian diunggah di situ. Ya. Kemudian lihatlah video-video praktek baik untuk belajar bagaimana mengajar dengan kurikulum merdeka. Ini yang pertama terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian sebagai pusat keunggulan, Ibu Bapak yang saya hormati, ada 3 hal ya. Yang pertama terkait kekuatan link and match-nya dengan dunia usaha dan dunia industri.
kalau kali ini belum bisa menunjukkan secara atraktif melalui pemadanan dukungan. Saya berharap di tahun yang akan datang SMK Pusat Keunggulan Lanjutan ini tahun depan bisa lebih atraktif untuk menjaring kemitraan-kemitraan dengan industri. Dengan demikian, maka akan terjadi percepatan terkait dengan pendanaan untuk mendukung peningkatan mutu SMK Pusat Keunggulan. Kemudian leadership kepala sekolah, Ibu Bapak, Bapak Ibu kepala sekolah dan pendamping yang hadir, saya berharap dikelola dengan baik, ya berbasis kewirausahaan, keberanian. Ya rata-rata kita masih, mohon maaf, masih lemah untuk mengambil keberanian, khususnya dalam project based learning, mendukung project based learning, melakukan pemilihan hasil-hasil project based learning yang kita teruskan ke dalam TEFA. Kemudian mendorong keberanian siswa guru untuk menangkap pasar dan mewujudkan dalam teaching factory. Kemudian juga melalui pembentukan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, yang saat ini kami dari Kemendikbudristek telah berupaya dengan Direktorat BLUD Kemendagri untuk bisa mencari formula yang sederhana terkait dengan pendirian BLUD. Sehingga bagi SMK-SMA negeri, yuk terus kita berkembang di TEFA-nya, jangan khawatir dengan BLUD-nya. Dan terima kasih kepada SMK-SMK di Jawa Barat, di Aceh, dan di Kalimantan Barat, dan beberapa wilayah yang lain, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, yang sudah juga menginisiasi berdirinya BLUD bagi satuan pendidikan. Sehingga di situ kita bisa semakin marak terkait dengan produk-produk TEFA yang bisa dipasarkan melalui BLUD kita. Itu terkait dengan SMK Pusat Keunggulan. Jadi yang kedua terkait dengan sumber daya manusia, leadership kepala sekolah dan gurunya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemasaran tamatan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu juga ada sebagian yang sudah mendapat DAK. Ini dapat juga bantuan SMK lanjutan. Ya, saya berharap diperhatikan betul terkait dengan keterserapan tamatan. Jangan kita berbicara terkait dengan input dan proses yang hebat. Memang itu bagian daripada untuk mendukung keterserapan tamatan. Tetapi ketika kita presentasi terkait dengan input minat masyarakat yang tinggi, sampai nolak-nolak siswa, terkait dengan proses pembelajaran yang bagus, dengan project based learning, dengan TEFA-nya, tetapi kita tidak bisa menyajikan seberapa tinggi keterserapan tamatan anak-anak kita di dalam kebekerjaan, di dalam berwirausaha, maupun melanjutkan. Nah, oleh karena itu, mari dana yang ada, ini kalau terjadi pergeseran, geserlah dana itu untuk mendukung target yang ketiga, yaitu pemasaran tamatan lulusan kita. Ya. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, yang keempat terkait dengan perencanaan berbasis data. Ibu Bapak, SMK Pusat Keunggulan ini juga harus menjadi piloting, menjadi percontohan bagaimana di dalam rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan. Kita memang tahun ini akan melihat untuk sekitar 7.000 SMK. Nah, 7.000 SMK ini kalau kita lihat dari IKM dan SMK-PK ini ada 1.400. Ya. Ini menjadi bagian daripada 7.000 yang kita harapkan mengimplementasikan perencanaan berbasis data dan rapor pendidikan. Nah, oleh karena itu, Bapak yang saya hormati, terkait dengan pendataan, tolong untuk benar-benar direspon dengan baik.
Misalnya nanti kita akan melalui perencanaan berbasis data, rapor pendidikan akan meminta data terkait dengan survei lingkungan belajar, terkait dengan tracer study, penelusuran tamatan. Ini tolong benar-benar dibantu sehingga kami bisa mendapatkan angka yang representatif dan biasakan dorong anak-anak untuk terbiasa ya untuk mengisi angket terkait dengan tracer study. Pak Ibu Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan sore hari ini saya berharap 3 komponen yang menjadi bantuan dari SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan ini. Yang pertama terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, pengadaan buku, kemudian penguatan link and match, dan praktisi mengajar. Ini hendaknya bisa dioptimalkan, tidak hanya sekedar selesai ada SPG-nya, tetapi kami ini dituntut juga terkait dengan audit kinerja. Nah, audit kinerja kami ini sangat didukung oleh data-data dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di masing-masing satuan pendidikan kembangkan data dan analisislah data, kemudian tampilkan dengan baik sehingga kami bisa membaca dengan cepat dan bermakna, ya bermakna terkait dengan data-data tersebut. Bapak yang saya hormati, karena kami harus bergeser untuk Zoom dengan Bu Dirjen, untuk sementara ini yang saya tekankan kepada Bapak semua. Yang pertama terkait dengan IKM, ya. Kemudian kembangkan di platform Merdeka Mengajar, guru-guru segera semuanya mendaftar di akun belajar.id, ya. Kemudian berselancar di situ untuk mendapatkan materi-materi, kemudian terkait ya perencanaan berbasis data. 4 hal ini yang perlu saya tekankan, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mohon izin, terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu akan bisa menjalankan dengan baik dan melaporkan dengan baik kegiatan ini, karena masih juga diperlancar bantuannya manakala laporan-laporan itu berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih Pak Direktur atas arahan yang telah diberikan, khususnya untuk SMK yang mendapatkan bantuan SMK Pusat Keunggulan tahun 2022 skema lanjutan. Baiklah, untuk Bapak Wardani, jika ada agenda lain, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Bapak untuk arahan yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu. Semoga tadi arahan dari Pak Direktur bisa diterima oleh Bapak Ibu yang menerima bantuan ya. Kita lanjut untuk sesi diskusi yang sempat tertunda tadi. Ada pertanyaan dari Bapak Abu Hasan, Bapak Kusnana, dan Bapak Sukesi. Untuk Mbak Anita, Mbak Rita atau Pak Nardi yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Linda, saya dan
Pak Nardi izin membantu menjawab pertanyaan yang maaf terkait tadi yang pertama saya kalau nggak salah dengar dari Pak Abu Hasan terkait narasumber yang kebetulan minta dipetakan oleh direktorat begitu ya Bapak ya. Jadi sebetulnya gini, untuk narasumber itu sendiri yang memetakan adalah pihak sekolah sendiri. Jadi kami tidak memetakan narasumber itu yang pertama karena pelaksanaan dan yang tahu melaksanakannya yang mengetahui program itu adalah sekolah sendiri. Apabila narasumber yang dimaksud sudah maksud saya jika tidak ada dapat diwakilkan kembali, kemungkinan bisa ditampilkan atau dihadirkan secara daring. Demikian, Bapak Ibu. Tapi tetap pelaksanaan kegiatan boleh secara luring di sekolah, agar pembiayaan ini tetap bisa dipertanggungjawabkan, namun narasumber bisa melalui daring. Itu sudah pilihan yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak narasumber yang memang hanya satu-satunya yang diharapkan tidak bisa hadir di waktu yang bersamaan atau mungkin sama sekali tidak bisa digeser, kemudian mepet waktu, itu bagaimana, yaitu mungkin pilihan terakhir bisa dilaksanakan secara daring. Itu bisa dibayarkan melalui bank transfer kalau untuk pembayaran honornya. Demikian. Kemudian, tadi pertanyaannya apa lagi Mbak Linda? Tadi dari Bapak Abu Hasan ada pertanyaan tentang IHT luring untuk transport pesertanya itu bagaimana? IHT luring transport peserta. Kebetulan transport itu hanya dibayarkan untuk narasumber ya, Bapak, Ibu. Narasumber kemudian bukan untuk pesertanya. Jadi pesertanya itu kan Bapak Ibu guru sendiri. Itu tidak mendapat. Mohon maaf untuk menyampaikan memang hanya dapat dibiayai adalah konsumsinya saja Bapak Ibu. Demikian. Kemudian Pak Nardi? Oke, yang untuk pertanyaan terkait tadi Mbak SMK Komputana ya? Iya betul. Iya. Yang terkait dari sudah Pak Kusnana. melaksanakan kegiatan IKM dahulu. Iya. Kegiatan sudah dilaksanakan tapi pembiayaannya belum ada gitu. Itu bagaimana? Ini ada Bapak Nardi yang akan membantu menjawab. Halo, tes. Dengar ya? Ya, terdengar Pak. Baik, Bapak Ibu, tadi terkait pelaksanaan IAT, dananya belum cair. Ini Bapak Ibu kan baru BIMTEK ya, baru mau BIMTEK, terus kemungkinan kalau BIMTEK-nya minggu ini atau pekan depan itu kurang lebih 2 minggu, dananya baru cair. Sedangkan kita ini waktunya sudah mepet gitu ya. Kalau kami dari pimpinan kemarin dipesankan bahwa sebaiknya Bapak Ibu berkegiatannya itu setelah dananya cair, setelah dananya masuk ke rekening sekolah. Tapi gimana kalau kalau sudah berkegiatan dulu ya sudah, wong sudah berkegiatan ya silakan saja dilanjutkan. Nanti terkait pembayarannya atau nanti pada waktu ada audit dari misalnya dari Ijen nanti Bapak tinggal cari alasannya saja gitu. Ya mungkin itu saja jawaban dari saya. Ada lagi yang
tanyakan. Mungkin tadi ada pertanyaan terkait pelaporannya ya Pak. Kalau kegiatannya sudah dilaksanakan, terlebih dahulu itu pelaporannya bagaimana. Terus tadi ada dari Bapak Sukesi tentang rekening BNI itu apa dibuat mandiri atau akan dibuatkan? Oh baik, terkait pelaporan ya silakan aja laporannya dibuat apa adanya. Kegiatannya dilaksanakan misalnya minggu ini ya dibuat minggu ini sesuai apa adanya laporannya Bapak Ibu. Kemudian untuk terkait BNI yang belum mempunyai rekening BNI akan kami buatkan. Jadi yang membuatkan rekening adalah kami dari direktorat. Nanti Bapak Ibu tinggal aktivasi ke BNI terdekat dari sekolah. Gitu. Nanti ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk aktivasi. Tapi kalau Bapak Ibu yang SMK PK tahun lalu sudah mempunyai rekening BNI, tetap bisa digunakan rekening itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Nardi. Sepertinya pertanyaan yang tadi sudah terjawab semua. Kita buka sesi selanjutnya. Ada Bapak Tony Selamat dari SMKN 1 Kubut Tambahan. Oke, selamat siang Mbak. Izin saya Pak Tony dari SMK 1 Kubut Tambahan Bali. Ada beberapa pertanyaan Mbak terkait dengan pengalaman kita tahun lalu juga Pak. Yang pertama, kan ada 6 komponen dalam RAB tahun ini. Di sana ada kegiatan sosialisasi Mbak. Apakah kegiatan sosialisasi SMK itu boleh tidak diadakan untuk tahun ini? Itu. Kemudian yang kedua, kita punya pengalaman Pak untuk di pembayaran honor narasumber. Tadi ditayangkan bahwa dari Dinas Provinsi Pendidikan Provinsi itu bisa dibayar honor narasumber. Tetapi tahun lalu itu tidak bisa dibayarkan. Tolong penekanannya sekali lagi supaya kita bisa berjalan mulus ketika melakukan pembayaran honor yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi. Itu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, semisal update teknologi, kita melaksanakan update teknologi di dunia kerja, di industri atau di hotel, apakah bisa transport peserta itu diadakan di RAB? Itu, karena kan kita perlu transport untuk ke dunia kerja. Kalau misalnya tidak bisa, berarti update teknologinya kita laksanakan di sekolah. Kemudian yang keempat, untuk pelaporan 100% ya Mbak, biasanya kita terkendala di BAST yang dikirim ke PPK. Itu biasanya datang terlambat untuk dibalikkan atau dikirim balik ke sekolah, sehingga pelaporan 100% biasanya terlambat. Itu yang membuat kita ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali juga terlambat. Itu tolong dibantu untuk proses pengiriman kembali BAST ke sekolah. Dan yang terakhir ini, untuk tadi dikatakan bahwa pelaporan 50% itu sudah harus dilaksanakan bulan September. Padahal kita belum tahu dana untuk tahun ini kapan datang. Kalau misalnya akhir Agustus datang, berarti kita punya rentang waktu untuk melaksanakan kegiatan 50% sangat sedikit, Mbak. Nah, itu tolong dipikirkan juga untuk rentang waktu dari 0% ke 50%. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Mungkin kita jawab dulu ya pertanyaannya karena cukup banyak dari Pak Tony. Mungkin Bu Wayan bisa menjawab untuk sosialisasi di RAB. Maaf, Bu Wayan masih di mute.
Udah ya? Baik. Selamat sore Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pendamping. Salam sehat Pak Tony. Berkaitan dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kegiatan sosialisasi SMKPK bisa tidak dilakukan? Bisa. Untuk sekolah yang sudah melakukan kegiatan berkaitan sosialisasi SMKPK tahun lalu, ini dimungkinkan untuk tidak dilakukan. Tetapi sosialisasi IKM tetap harus dilakukan. Gitu ya Pak, beda ya. Sosialisasi kebijakan SMKPK bisa untuk tidak dilakukan. Tetapi sosialisasi untuk implementasi kurikulum Merdeka itu tetap Bapak Ibu lakukan untuk seluruh guru yang ada di sekolah Bapak Ibu dari program keahlian yang dibuka. Gitu. Kenapa ini penting? Karena ini menyangkut berbagai hal berkaitan dengan transformasi kurikulum Merdeka, termasuk yang sudah dijelaskan oleh Pak Direktur tadi, ada platform Merdeka Mengajar yang berkaitan dengan aplikasi dan kebijakan-kebijakan baru berkaitan dengan kurikulum. Walaupun Bapak Ibu dari masing-masing SMKPK ini sudah diberi materi berkaitan dengan IKM sebagai komite pembelajar, tetapi dilakukan secara daring gitu kan. Nah, sehingga mungkin perlu lebih sering melakukan informasi-informasi berkaitan dengan IKM ini. Karena berkaitan dengan banyak hal, ada perubahan-perubahan pada struktur dan seterusnya. Itu yang pertama ya Pak. Jadi untuk yang sosialisasi kebijakan itu Bapak bisa tidak melakukan, tetapi untuk yang IKM harus dilakukan. Yang kedua, berkaitan dengan honor. Mungkin ini nanti Bu Rita atau Pak Nardi yang lebih menegaskan honor tentang dari dinas ya. Sebetulnya tadi pagi sudah dijelaskan oleh Bu Rita, mungkin nanti Bu Rita bisa menjawabnya lagi. Yang berikut berkaitan dengan update teknologi industri. Apakah boleh, gitu ya, guru-guru atau pendidik dan tenaga pendidikan yang mau ikut update industri ke teknologi industri ke industri, gitu ya, ke industri atau ke sekolah juga bisa dilakukan, bentuknya Bank Smart, boleh ada transport. Kalau tidak salah tadi pagi Bu Rita menyampaikan boleh, tapi 1 kali pergi dan pulang. Apakah itu transportnya dihitung sesuai SBU masing-masing lah, gitu ya, kendaraan yang dipergunakan, apakah bersama-sama, dan seterusnya, itu diatur. Nah itu tentu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dan RAB yang disusun nanti pada saat dibimbing atau pendampingan oleh fasilitator. Ya, jadi update teknologi industri termasuk melaksanakan Bank Smart, baik itu ke industri maupun ke sekolah lain yang Bapak Ibu ingin belajar atau meningkatkan teknologinya. Mungkin itu yang berkaitan dengan saya. Kalau yang BAST itu mungkin Pak Nardi atau Pak Tikno, Bu Rita, monggo dipersilahkan. Dari saya cukup itu ya Bu Linda ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wayan. Mungkin Pak Nardi bisa menambahkan. Ya, baik. Menjawab tadi yang poin pertanyaan honor Dinas Pendidikan, Bapak Ibu, besok kan ada, ini kami kasih beri informasi dulu bahwa Dinas Pendidikan
itu sebenarnya kan Bapak Ibu itu mendapat bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan yang tidak diperbolehkan itu jika memberikan honor di luar dari kementerian. Begitu. Dinas Pendidikan itu di bawah Pemda, jadi di luar kementerian. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, besok kita ada narasumber dari Ijen, dari Inspektorat Jenderal. Nah, besok boleh ditanyakan terkait hal ini kembali. Tadi kemudian yang transport ke dunia kerja, tadi Bu Wayan sudah menjawab boleh, yaitu emang boleh, emang kalau dilakukannya ke dunia kerja, boleh ada transport atau sewa kendaraan boleh. Terkait pelaporan, mungkin Mbak Nita atau Pak Tekno tadi. Ya baik, Mas Ati. Tadi saya dengar terkait laporan ya BAST, berita acara serah terima. Itu nanti terkait tanda tangan PPK mungkin ke depannya tahun 2022 ini nanti akan kami perbaiki ya. Ya, intinya Bapak Ibu sebagai penerima bantuan setidaknya sudah menyiapkan dokumen tersebut. Memang kadang-kadang masih terkendala terkait BAST itu setelah Bapak Ibu kirim ke kami seperti itu. Memang mudah-mudahan nanti yang tahun 2022 ini akan kita bisa lebih kita tingkatkan kembali. Lalu yang kedua mengenai 50% ya, tadi kalau saya tidak salah progres laporan 50% itu kan ancang-ancang kami membuat saja di sini, karena targetnya itu memang harus Bapak Ibu lakukan 50% itu setidaknya memang di September ya, seperti itu. Tapi tentunya kita tetap memang melihat bagaimana ketika memang nanti dana itu masuk ke rekening sekolah seperti itu. Jadi halangannya memang seperti itu. Ya, tapi setidaknya harus sudah bisa diprediksi ya untuk Bapak Ibu nanti ketika memang melakukan kegiatan, langkah-langkah yang sudah dilakukan terkait memang 50% di September ya harus sudah punya ancang-ancangnya seperti itu. Ya nanti begitu pelaksanaannya memang ternyata masih ada kendala, molor di tengah jalan, ya itu ya apa boleh buat. Ya, intinya kita tetap memegang patokannya seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tikno, Bu Wayan, Pak Nardi telah menjawab pertanyaan dari Bapak Tony. Nah, udah. Satu lagi. Baik. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Dari SMKN 1 Bawen, Bapak Nana Mulyana. Ya, terima kasih Pak Linda. Sederhana pertanyaannya, bahwa SMK Bawen adalah sudah memiliki rekening BNI tahun lalu. Hanya saat ini terjadi pergantian kepala sekolah. Saya baru di sini tanggal 7 Januari yang lalu. Apakah kita berganti ke rekening baru atau bagaimana? Khawatirnya begini, bahwa tentunya sudah tercatat di DIT SMK bahwa kami memiliki rekening BNI. Tetapi di lapangan terjadi pergantian kepala sekolah. Dan saya yakin itu ada banyak yang kepala sekolahnya baru begitu. Itu saja pertanyaan Mbak Linda. Bagaimana teknisnya agar kita memiliki rekening baru atau bertahan yang lama? Terima kasih Mbak Linda.
Baik, mungkin Pak Nardi bisa langsung menjawab. Baik, kalau sudah mempunyai rekening yang lalu, tidak usah berganti Pak, nanti ke banknya membawa dengan SK yang baru saja, jadi diganti dengan SK yang baru. Saat aktivasi ya, saat nanti mau mencairkan dana, Bapak bisa membawa SK yang baru, SK kepala sekolah dan bendahara yang baru. Ya, jadi tidak usah ganti rekening ya Pak. Terima kasih Pak Nardi. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.38, jadi mungkin kita sudah cukupkan untuk materi pada hari ini. Jadi besok kita akan lanjut lagi pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Di link Zoom yang sama ya Bapak Ibu. Dan mohon nanti sebelum masuk ke Zoom, username Zoom-nya disesuaikan dengan format yang diberikan oleh panitia agar bisa kami accept untuk masuk ke ruang Zoom-nya. Sebelum saya tutup untuk sesi hari ini, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Mohon didengarkan dengan seksama. Yang pertama, Bapak Ibu mohon untuk mengisi formulir daftar isian surat perjanjian kerjasama atau SPK, evaluasi diri SMKPK, di link yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat, paling lambat 26 Juli 2022. Dan saya tegaskan lagi, bagi SMK yang belum punya rekening Giro BNI, akan kami bantu buatkan oleh Direktorat SMK. Sekolah hanya mengisi kantor cabang BNI terdekat. Jadi mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, agar tidak ada pertanyaan berulang yang sama. Lalu nanti link materi akan kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari materinya dulu, agar nanti pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan itu benar-benar tidak ada di materi. Selanjutnya, mengisi konfirmasi kehadiran bimbingan teknis pada 25 sampai 26 Juli 2022 melalui tautan yang telah dikirimkan oleh panitia juga, paling lambat Senin 25 Juli 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan untuk sekolah yang belum mengisi konfirmasi kehadiran, itu ada SMKN 3 Kupang, SMKN 1 Kalasan, SMKN 4 Pontianak, SMKN 2 Singkawang, SMKN 1 Cilamaya, SMKS Taruna Karya Mandiri, SMKN 1 Klaten, SMKS Hang Tuah 1 Jakarta, SMK Negeri 1 Cilimus, SMKS At-Taqwa 3 Babelan, SMKS Pasundan Cianjur, SMK Negeri 1 Jepara, dan SMKN 1 Mundu Cirebon. Jadi mohon untuk SMK yang saya sebutkan tadi untuk mengisi konfirmasi kehadiran bimbingan teknis di link yang sudah diberikan oleh panitia. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih telah mengikuti acara kegiatan hari ini sampai pukul 15.41 ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan besok kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat juga. Baiklah, kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku MC mewakili rekan-rekan bidang pengembangan SDM juga mengucapkan mohon maaf jika selama acara berlangsung ada kekurangan dan kesalahan yang
kami lakukan. Untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom dan jangan lupa besok kita mulai lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di link Zoom yang sama. Terima kasih Bapak Ibu.